Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya langsung share screen. Jadi malam ini jam 10.31 PM. Saya akan share screen untuk technical besok Bapak Ibu ya. Untuk sentimen besok ya. Insya Allah besok ini akan terposting di YouTube kita ataupun di Facebook kita ya. Oke, tunggu sebentar Bapak Ibu ya, saya coba memberikan link ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin menyimak bisa bergabung di Telegram ya. Masa tidak buka ruang diskusi karena waktunya malam ya, dan mungkin agak panjang kalau kita diskusi. Nanti ada kelas khusus yang Bapak Ibu yang pengen yang berminat untuk belajar bersama. Oke, di mana TG kita? Oke, ya. Oke, kita lanjut kembali. Saya coba setting dulu Bapak Ibu ya, partisipan, kemudian silakan masuk kapan saja, namun termute ya. Yes. Oke, saya mute. Kalau yang akan masuk saya mute. Saya tutup ya Bapak Ibu. Oke, baik, kita share screen. Kita akan ke sentimen dulu Bapak Ibu ya. Seperti biasa kita akan ke sentimen. Jadi kita membuka Pintrako dulu. Pintrako ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi karena Indonesia berada pada posisi apa ya istilahnya tidak memihak, jadi insya Allah kita akan mencoba uji resisten kembali ya. Nah, ini proyeksi lanjut penguatan buka dan ribuan lanjutan GoTo ya. Nah, saya tidak melihat buka tadi. Saya apa? Saya sempat sudah tidak bisa terbuka profil saya ya. Sudah memasuk jam 11 kali ya. Oke, saya coba melihat buka bagaimana peluangnya. Apakah ada asing yang membeli ya? Karena hari ini kita akan mencoba melihat ketertarikan asing pada emiten ini. Oke, untuk buka sendiri Bapak Ibu yang beli adalah 8,8% ya. Sementara yang jual untuk asing, jadi untuk asing itu sudah lebih banyak yang menjual yaitu 11,9 ya. Jadi sudah mulai banyak menjual kalau asing untuk buka. Kemudian untuk GoTo, GoTo. Oh, kok tidak ada ya GoTo? Oh, ada ya, saya salah. Oke, GoTo biasanya hari Kamis juga hijau ya. Kalau GoTo untuk di harinya. Nah, ini bagus untuk GoTo Bapak Ibu, masih ada peluang untuk buy besok karena asing masih punya emitennya yaitu 6,8%. Kemudian yang menjual asing baru 2,3% ya. Jadi silakan dilirik GoTo dan buka. Cuma saya tidak sempat tadi menampilkan untuk data asing membeli emiten tersebut ya. Saya tidak melihat di atas ini. Oke, sekarang kita akan melihat peluang trading pada Arto, Toba, dan MTK ya. Dua emiten ini sepertinya bukan syariah, tapi saya coba memberikan memberikan sentimen asing ya terhadap emiten ini. Saya sempat screenshot untuk aplikasi RTI. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan langsung ke RTI saja. Jadi besok ini kita bisa melihat buka, GoTo, Arto, Toba, MTK, kemudian ada Adaro, ESA, LSIP, SAME, dan SIP ya. Kita langsung stop share dulu. Kita akan ke masih Telegram ya Bapak Ibu. Oke, saya cukup hati-hati takutnya tidak terlihat ya. Nah, ini kita akan coba membuka. Saya akan stop share kembali. Share screen lagi untuk menjaga saja ya.
Jadi tadi masih buka apa GoTo tadi yang masih banyak yang melirik ya? GoTo kayaknya ya, kalau buka tadi sudah banyak yang menjual asing. Oh GoTo yang masih banyak ya, peluangnya masih bagus. Nah, untuk SIP, jadi kita langsung mulai dari SIP. Untuk SIP, peluang buy untuk asing ya masih banyak ya. Jadi peluang untuk besok trading masih bisa untuk SIP. Jadi SIP ini saya kurang tahu apakah Samsari atau bukan karena aplikasi saya sudah tertutup. Mungkin sudah maintenance ya. Jadi ini untuk asing masih banyak Bapak Ibu 9,7%, sementara yang menjual itu 3,4 ya. Patut menjadi sentimen besok. Oke, kita ke SEM sudah. Kok dua kali? Oh, ini SIP ya. Kemudian SEM, SAME. Nah, ini SEM mungkin walaupun sedikit, tapi asing melirik saham ini ya. Berarti asing cukup tertarik dengan saham ini. Ini bisa jadi rekomendasi kita untuk besok juga ya. Tapi Bapak Ibu silahkan melihat teknikalnya juga ya. Oke, habis SEM kita ke mana? Kita ke LSIP Bapak Ibu ya. LSIP ini asing masih punya emitennya, masih 7,4%, tapi sudah banyak yang menjual ya. Biasanya kalau sudah banyak yang menjual, biasanya pada merah mungkin ya. Kita belum lihat teknikalnya. Nah, kemudian untuk ESA ini masih banyak simpanannya asing ya, tapi masih sedikit, hampir sama, hampir netral. Masih sisa sedikit saja selisih antara yang beli dengan yang jual untuk asing ya. Yang beli itu 10,4%, yang menjual itu 9,9%. Nah, ini sama dengan domestik, cuma beda 1% Bapak Ibu ya. Jadi ini posisinya netral ESA. Oke, kita ke Adaro Bapak Ibu. Adaro ini masih lumayan ya, masih banyak asing yang memegang. Kemarin tadi hari ini asing banyak membeli Adaro, yaitu 17,7% Bapak Ibu. Sementara yang menjual hanya 9,6% ya. Jadi masih banyak yang hold untuk Adaro. Oke, Adaro sendiri saya coba mengambil diarinya ya. Ini juga jadi patokan ya. Kalau Kamis itu biasanya netral Bapak Ibu ya. Tapi kita tidak tahu besok. Kamis. Ini Jumat ya, salah. Ini Kamis. Eh, iya ini hari Kamis. Sorry Bapak Ibu ya. Sorry Mayori, karena saya bukan orang Inggris. Senin, Selasa, Rabu. Jadi ini diarinya Bapak Ibu ya, diarinya Adaro. Nah, ini kalau hijaunya banyak berarti memang kalau Senin, Selasa itu biasanya orang pada banyak menjual ya, pada banyak menjual, pada banyak membeli sehingga emitennya hijau. Lebih banyak yang belinya daripada yang jualnya. Kemudian kalau seperti ini biasanya netral Bapak Ibu ya, antara menjual dan membeli sama dan harga itu sama biasanya. Oke, untuk hari besok kita akan lihat besok karena kita bukan meramal ya, kita hanya melihat sentimen-sentimen dari teknikal dan dari asing ya, dan ternyata Adaro ini cukup lumayan untuk asing, jadi mungkin kemungkinan besok masih bisa cuan untuk Adaro ya. Oke, untuk EMTK Bapak Ibu, ini juga menarik Bapak Ibu. EMTK ini juga saya pernah pegang emitennya dan lumayan dapat hasilnya. Nah, ini EMTK masih banyak asing yang memegang emitennya, yaitu 18,5% Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang menjual itu masih 8,1, jadi masih didominasi sama yang membeli untuk asing ya. Jadi ini untuk asing. Sekali lagi, ini bisa menjadi sentimen untuk kita trading besok ya, karena asing pada saat membeli suatu emiten tidak akan sembarang dalam memilih ya. Pasti analisanya kuat, analisanya bagus, dan yang pastinya modalnya cukup banyak untuk diletakkan di emiten ini ya. Oke, EMTK ini Bapak Ibu lumayan besok ya. Besok bisa hari cuan karena di harinya saja juga Kamis itu lebih banyak cuannya, malah tidak ada merahnya ya. Ini untuk Kamis, untuk bulan Juli kemarin ya, ternyata setiap hari Kamis itu hijau. Kamis dan Jumat hijau ya. Nah, untuk Agustus ternyata sudah mulai pindah posisi ke hari Rabu. Tapi memang hari Rabu biasa juga masih ada ya. Nah, cuma memang masih banyak didominasi hari Kamis dan Jumat ya. Ya, boleh kita mencoba membeli MTK Bapak Ibu ya. Dan ada sentimen positif untuk MTK untuk besok. Oke, Toba. Nah, Toba ini kayaknya bukan syariah ya.
Saya kurang tahu apakah syariah atau bukan, karena saya tidak bisa melihat di aplikasi. Nah, ini untuk buy-nya turis ya asing membeli itu hanya 3,4%. Kemudian yang 13,7 ini sudah menjualnya ya. Jadi yang hold tinggal 3,4. Kemungkinan besok siap-siap untuk menjual juga ya Bapak Ibu ya. Oke, Arto. Nah, ini juga bukan syariah dan sangat jelas ini adalah bank jago, emiten bank. Arto ini lumayan, asing membeli itu 11,0% ya, dan yang menjual itu 8,2. Jadi masih banyak yang hold Bapak Ibu untuk asing sendiri ya. Ya, saya lebih menekankan asing. Nah, ini MTK ya. Oke, kita langsung ke analisis Bapak Ibu. Kita langsung ke analisis. Kita stop share dulu. Kita akan share ke trading view ya. Kita trading view. Jadi MTK, kita lihat tadi posisinya lumayan ya. Posisinya banyak turis yang minat. Kita akan coba ke rekomendasi trading sendiri, trading view sendiri. Nah, ini masih buy ya Bapak Ibu, masih buy. Kemudian analisis rating masih strong buy. Nah, kalau dilihat dari indikator, sama MACD ini sudah proses jenuh beli sebenarnya ya, karena sudah biru tua. Nah, kemudian untuk posisi sendiri di secara indikator zigzag, sebenarnya ini belum ada posisi untuk pelang hijau seperti ini, tapi masih ada kemungkinan untuk naik ya, karena masih terdistribusi ya, Bapak Ibu. Nah, kemungkinan besok bisa cuan di sini karena asing masuk ternyata di sini. Jadi mungkin ada sentimennya Bapak Ibu ya. Oke, ini MTK. Saya akan coba melihat secara garis. Wow, diingatkan terus ya. Garis apakah ada, oh iya ini ya. Lumayan ini peluangnya. Ada posisi naik ya. Oke, silakan disimak besok Bapak Ibu. Saya yakin kalau MTK ini ya lumayan bisa cuan karena terus banyak yang membeli Bapak Ibu. Kalaupun nanti turun MTK ini emitennya liquid bisa melakukan AVG, setelah ada selisih bisa dijual ya. Ya namanya nabung saham dan atau trading swing Bapak Ibu ya. Oke, MTK. Saya rasa cukup untuk MTK. Kita ke LSIP ya. LSIP. LSIP tadi ini kalau tidak salah untuk asing sendiri, saya coba lihat dulu Bapak Ibu ya. Untuk asing LSIP, apakah ada ya saya LSIP? LSIP, ya LSIP. Oh, asingnya sudah pada menjual ya. Yang hold tinggal 7%. Nah, ini yang posisinya downtrend Bapak Ibu. Downtrend, kita lihat untuk rekomendasi dari ini ternyata sell ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau masuk, jangan dulu kayaknya. Saya akan coba buat trend line. Nah, ini sudah menyentuh Bapak Ibu, uh, sudah menyentuh trend line ya. Kalau ini besoknya naik ke atas, kemungkinan akan uji resisten kembali. Namun kalau besok ini ke bawah, kemungkinan akan turun ya. Apalagi kalau tidak salah LICP ini lagi bagi dividen Bapak Ibu ya. Biasanya emiten kalau sudah bagi dividen dia turun dulu. Oke, LXP saya sarankan jangan dulu, tapi kalau mau coba boleh ya. Trading cepat. 2-3% boleh lah ya, take profit. Oke, LXP. Kemudian coba kita ke GoTo ya. Saya penasaran tadi di GoTo karena banyak juga yang beli asing. GoTo. Kita ke GoTo. Wow, ini GoTo bagus indikatornya Bapak Ibu ya. Yang ingin mau beli GoTo, kebetulan juga ada sentimen asing yang beli. Nah, ini juga masih murah sahamnya ya. 296. Cuma kalau tidak salah GoTo bukan syariah ya.
Kalau nggak salah, GoTo bukan syariah. Nanti saya cek lagi Bapak Ibu ya. Apakah saya tidak bisa masuk karena sudah saya close ya. Wow, ternyata saya tidak bisa masuk di sini karena warnanya warna hitam, mode gelap ya. Saya matikan dulu mode gelapnya. Saya akan coba ke karena biasanya jam 11 baru ditutup ya. Mencoba cari untuk GoTo apakah ada. Nah, ini saya sudah punya emiten yang baru dibeli di IPO ini, AMMS ya. Jadi Bapak Ibu yang pengen tidak mau pusing-pusing ya beli IPO saja. Nah, IPO itu peluang profit ini sampai 35% Bapak Ibu. Apa tadi? GoTo. GoTo. Oh iya, tidak ada ya. Berarti bukan syariah. Sayang ya, bukan syariah. Tidak apa-apa. Jadi kita dilindungi Bapak Ibu ya. Kita dilindungi yang namanya riba. Kenapa dia tidak syariah? Kemungkinan dalam dalam perjalanan usahanya itu banyak menggunakan modal yang diutang ya. Oke, GoTo silakan yang reguler bisa masuk di GoTo, bisa membeli. Kita ke Adaro Bapak Ibu. Wah, Adaro ini. Ini juga bagus ini Adaro ya. Adaro ini yang emiten ini Adaro. Nah, ini Adaro. Posisinya Adaro ini ya. Sebenarnya posisi downtrend sih Bapak Ibu. Tapi ini ada sentimen bahwa besok itu lumayan untuk Adaro ya. Apalagi asing membeli itu 17,7%. Mungkin karena pertimbangannya untuk energi ini masih sangat menarik ya. Sehingga masih banyak asing yang melirik. Walaupun secara indikator ini sudah ada MACD sendiri sudah ada jenuh untuk membeli. Kemudian uh, secara zigzag ini sudah ada pelang merah, dia bersiap turun. Dan stokastik RSI juga sudah ada apa namanya ya, sudah ini ya. Nah, ini lihat posisinya sudah turun. Siapa tahu besok berbalik ya, kita tidak tahu ya, tergantung pasar. Dan ini sudah posisi sebenarnya overbought atau jenuh untuk membeli. Nah, bisa saja ini berbalik kembali. Oke, kita tidak tahu besok yang lebih meyakinkan ya. Cuma silakan ikut. Oh, ini sudah naik kali Adaro ya, sudah 3.310. Cuma saya cukup percaya dengan asing. Asing itu pilihannya biasa bagus. Ya, silakan ikut saja kalau mau coba-coba. Tidak boleh coba-coba ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah analisis, jangan mencoba-coba. Kalau mencoba-coba itu jatuhnya nanti bermain ya. Tidak boleh ya, ini kita anggap sebagai mata pencarian. Walaupun saya pribadi masih sebagai tabungan ya, karena saya juga bekerja. Oke, kita akan coba lihat untuk garis line. Nah, ini lainnya bagus Bapak Ibu ya. Lainnya mengarah ke atas. Kembali dia uji resisten ya. Kalau kembali ke sini biasanya naiknya ke atas ya. Nah, ini bisa menjadi indikator uji resisten kembali ya. Ini juga bisa kembali ke sini. Oke, atau kita kasih kecil lagi. Yang mana yang paling dekat? Oh, ternyata yang paling tinggi ya. Oke, kita ke ya karena setahu saya 2000-an ada dulu ya. Oke, ini volume bagus Bapak Ibu. Volume banyak dan yang paling penting sentimen asing itu banyak membeli ini ya. Banyak membeli, banyak menahan. Candle. Oke, kita kemana lagi? Setelah Adaro, kita kemana lagi ya setelah Adaro? ESA, LSP, SEM ya ESA. Kita ambil salah satu saja. Jadi mohon maaf saya mungkin tidak membuat TA untuk non syariah ya. Jadi Arto, Toba silakan mencoba sendiri Bapak Ibu jadi tidak terlalu sulit. Jadi yang terpenting untuk melakukan technical analysis itu
minimal 3, maksimalnya 5 supaya tidak bingung. Dan sebaiknya Bapak Ibu tetap melakukan atau tetap memilih indikator tersebut ya. Sehingga setiap emiten yang ada kita sudah paham dengan trennya. Jadi tidak usah terlalu banyak-banyak indikator yang membingungkan, cukup indikator yang kita kuasai saja ya. Oke, saya akan coba 2 lagi Bapak Ibu ya. Walaupun saya kurang tahu apakah ini adalah saham syariah, saya coba saja ya, SIP dengan ESA ya. Mohon maaf kalau tidak semua saya ini. Mungkin tidak enak juga ya backgroundnya ya. Saya berada di kamar tidur. Oke, kita ke ESA. ESA dan apa tadi ya, SIP ya. ESA juga bagus ini ESA karena untuk sentimen asing ini apakah ESA, kita cek ESA dulu. Sudah ada tadi ya, ESA, Surya Esa Perkasa. Nah ini untuk hari Kamis lumayan ya. Ada 2 yang hijau waktu bulan Juli kemarin, kemudian 1 merah dan 1 netral untuk keseluruhan. Nah ini untuk ESA dia netral Bapak Ibu ya. Antara beli dan jual itu walaupun masih banyak yang beli, itu masih selisih hanya 1%. Kita coba lihat untuk rekomendasi trading view ini masih buy. Dan untuk teknikalnya masih strong buy. Nah, yang kita ketahui bersama, Bapak Ibu, kalau sudah warna seperti ini di MACD, itu tandanya sudah mulai ada kejenuhan ya. Nah, kalau warna biru biasanya kejenuhan dalam membeli. Kemudian kalau warna merah, kejenuhan dalam menjual ya. Kalau kejenuhan dalam menjual, itu akan hijau ya. Kalau kejenuhan dalam membeli, itu akan merah ya. Oke. Kalau kejenuhan ini kan jenuh untuk menjual, jenuh untuk membeli, berarti akan merah ya. Kalau ini jenuh untuk menjual, berarti akan hijau ya, kebalikan. Oke, ini indikatornya sudah ada pelang merah untuk Surya Esa Perkasa. Namun ini volumenya bagus Bapak Ibu ya, volumenya bagus, volumenya banyak. Kemungkinan masih ada 1 tahapan lagi untuk kemudian downtrend ya, karena masih belum posisi untuk over ya, masih di ranah yang tengah ini. Jadi belum masuk di ranah yang di atas ya. Tapi kayaknya historinya memang seperti ini ya. Ini mungkin turun dulu. Ya ini ya. Tapi ini bagus peningkatannya Bapak Ibu. Mungkin dia akan uji resisten kembali ya. Kita akan lihat untuk stokastik RSI maksud nih. Nah ini yang bagus ya. Ini mulai menikung garis merah, mulai membentuk golden cross. Jadi kemungkinan ini mau akumulasi dulu, baru mungkin ya mungkin akan uji resisten. Kita coba trendline Bapak Ibu ya. Jadi ini trendline juga kita lebih meyakinkan kita kalau seandainya emiten ini akan tembus atau masih uji resisten ya. Nah ini kalau dia akan tembus ke bawah berarti akan downtrend. Namun kalau dia ke atas berarti akan uji resisten kembali ya. Oke, satu lagi Bapak Ibu kita akan ke SEM ya. Apa ya? SEM. SIM apa SEM? Same. Sarana Media Meditama Metropolitan. Ini apakah saham baru? Ini banyak saham baru ya Bapak Ibu yang EIPO. Nah, ini bagus Bapak Ibu untuk swing. Nah, seperti ini yang bagusnya untuk swing ya, trading swing. Nah, karena sudah ada pelang hijau, tapi kemungkinan masih bisa turun Bapak Ibu ya. Kemungkinan masih bisa turun, walaupun sudah ada proses, sudah ada tanda seperti ini. Nah, karena ini masih merah, masih dilihat untuk menjualnya masih besar. Ya, namun ini untuk stokastik RSI sudah mulai. Nah, kayaknya dia mau ke bawah dulu ya. Nah, silakan cari yang ke bawah saja dulu. Nanti pada saat posisi sudah mulai naik ke atas, baru kita membeli ya. Untuk SEM sendiri ini kayaknya apakah emitennya sudah dilirik asing? Masih dilirik asing, kita akan lihat.
Tadi saya sempat, oh iya ya, masih 1,05% Bapak Ibu. Hanya berbeda di 0,2% ya, jadi masih agak kecil. Kemungkinan turun masih ada Bapak Ibu. Nah, ini market cap-nya adalah middle cap ya. Oke, saya rasa cukup. Insya Allah besok akan terposting. Karena biasanya kalau malam setengah mati untuk terupload di YouTube. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat istirahat. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.